Oke, gimana? Ntar kita buka secara formal dulu ya. Oh iya. Sebelum nanti ngobrol-ngobrol, mungkin kenalan dulu dari aku dulu ya. Oke, nama aku Wiwi Maimuna, biasa dipanggil Wiwi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi kali ini aku minta tolong Fajar buat ngebantu aku karena aku sendiri dapat tugas dari dosen untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu wawancara orang yang pernah nerjemahin secara langsung atau translating bahasa dalam bahasa apapun itu. Nah, sekarang aku mau minta Fajar buat kenalan secara singkat dulu. Jadi selamat. Oh iya, di sana masih sore ya? Iya, masih begitu. Oke. Malam lah ya. Ya. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Fajar Sidik Ramadan. Asalnya dari Bandung. Dulu sempat setahun di Jogja tahun kemarin, cuman alhamdulillah sekarang lagi studi di Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Udah ya perkenalan. Oke. Nah, langsung aja kali ya. Ya boleh. Ini lagi nggak sibuk kan ya, Jar? Enggak. Oke. Malam aja. Nggak apa-apa juga kan ya, Zoom meeting gini sama cewek, sama perempuan di sana? Nggak apa ya? Aman, oke. Lanjut ya. Aku mau nanya nih, bahasa apa sih yang pernah diterjemahin sama Fajar? Dulu Inggris. Ya. Nah, bisa ceritain sedikit nggak sih kok bisa Fajar nge-translatein itu gitu? Itu situasinya tuh lagi pas gimana gitu? Ya, jadi waktu di UMY kemarin emang sering ini kan ikut webinar. Salah satunya tuh ada tentang ini dari universitas mana, pokoknya yang di Jogja, tapi itu ngebahas tentang hubungan antara agama, lintas agama gitu. Jadi diskusi antar lintas agama. Pembahasannya tuh tentang Al-Quran dan Alkitab. Nah kebetulan pematerinya tuh dari Singapura gitu, dan dia emang cuma bahasa Inggris. Nah waktu kita pertemuan pertama, ya dia emang ngejelasin materi, cuman emang kebetulan waktu itu di Zoom meetingnya itu banyak orang Indonesia yang belum bisa bahasa Inggris kayak gitu. Nah terus emang jadi waktu itu yang interaktif ada beberapa orang, salah satunya Fajar yang dari dari Indonesia tuh. Iya. Pertemuan pertama adminnya ngechat Fajar gitu, buat jadi pertama jadi translator. Yang kedua jadi ini juga buat yang nangkepi pemateri dari bagian Islamnya gitu. Jadi buat yang buat responder kayak gitu. Nah akhirnya waktu pertemuan kedua waktu pematerinya ngejelasin ya Fajar dan translate sedikit kayak gitu buat yang orang-orang yang Indonesia. Gitu. Oke. Nah kira-kira itu tuh tahun berapa ya, Jar? 2020 lah, kita bulan Oktober lah. Oke. Nah, dari kejadian tersebut gitu ya. Sebenarnya itu berarti Fajar sendiri nggak expect ya bakal nyiapin diri buat jadi translator, tapi tiba-tiba dimintain gitu ya? Iya. Nah dari situ gimana sih perasaannya gitu? Pas tiba-tiba disuruh, terus tiba-tiba nerjemahin. Ya kalau perasaan pasti kaget ya, soalnya kan saya datang sebagai peserta waktu itu. Iya. Jadi waktu daftar sebagai peserta, terus ya emang aktif ya emang karena ada hal yang pengen saya diskusikan tuh sama
lah kayak gitu. Mulai dari kayak mulai dengerin orang speaking kayak gitu, listeningnya dipertajam dulu. Terus yang waktu pertemuan keduanya, ya walaupun sebenarnya nggak ini juga ya, istilahnya eh, nggak tepat 100% lah gitu, soalnya kan kayak pengalaman pertama. Terus ya itu webinar nggak terlalu besar, jadi mungkin ya translatornya juga nggak apa-apa kayak gitu apa kata gimana, jadi ya itu. Oke. Nah, Fajar tuh dari program studi pendidikan bahasa Arab, tapi menurut aku kalau udah sampai tahap bisa translating gitu, nerjemahin dari satu orang ke orang lainnya, itu tuh udah ke tahap yang bagus. Buat aku sendiri yang dari program studi pendidikan bahasa Inggris juga kadang mungkin masih aduh bisa nggak ya, aduh aku sanggup nggak ya gitu. Berarti Fajar tuh berapa bahasa bisanya? Kalau yang standar mungkin yang bahasa asing berapa ya, 2 atau ya 3, satu lagi sama Spanyol. Wih. belum baru dasar banget ke Spanyol. Oke. Nah, kalau di sana di Mesir ya? Di Kairo ya? Iya, Kairo sama Mesir. Ya. Nah, itu pernah ketemu sama orang Indonesia nggak? Atau mungkin di sana juga ya pasti ya. Aku nanya juga gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang Indonesia, pernah nggak kayak tiba-tiba juga nih dimintain tolong, terjemahin dong, aku kurang paham sama bahasa ini gitu. Kalau misalnya di Mesir sebenarnya itu beda bahasa gitu, jadi bukan pakai bahasa Arab gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat pakai bahasa Mesir, sebenarnya nggak terlalu jauh, kayak Indonesia Malaysia lah gitu. Oh gitu. Nah jadi kalau misalnya di Mesir kemarin sebenarnya saya banyak tanya gitu, soalnya kan benar-benar asing sama bahasa Mesir gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Arab, sebenarnya kalau misalnya Arab juga dulu di pesantren pernah sih kayak jadi penerjemah. Cek ke ini WUP, ada yang cek ke pondok, terus ke anak-anak kelas kayak nerjemahin kayak gitu. Karena itu bukan forum ini sih, bukan forum formal. Jadi emang waktu di kelas datang, tiba-tiba datang terus ya suruh ini aja menjelasin kayak gitu. Oh, itu bisa diceritain nggak? Soalnya sebenarnya tugas wawancara ini nggak mesti yang profesional, nggak mesti yang di forum resmi, nggak mesti yang forum besar gitu juga. Nah, itu bisa ceritain sedikit nggak? Iya. Nggak sedikit sih, panjang juga nggak apa-apa. Pokoknya waktu itu emang kan di pondok tuh sering ada kunjungan. Nah, salah satunya tuh saya lupa sih nama ceknya tuh, cuman undang saya, terus istilahnya kayak ya buat latihan. Sebenarnya ada kayak penerjemah profesional dari pondok kan gitu. Kan waktu main ke kelas atau pas lagi di lorong asrama kan itu nggak ada tuh, pusatnya kan nggak ikut, cuman beliau doang. Nah, akhirnya yang siapa aja deh yang bisa nerjemahin ya bantu nerjemahin. Kebetulan waktu itu ya Fajar yang ketujuh kayak gitu. Masya Allah. Berarti itu nerjemahin bahasa Arab. Ya, Arab. Oke, berarti Fajar pernah nerjemahin bahasa Arab sama bahasa Inggris ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu pas di pondok itu tahun berapa aja? Kelas 5 itu tahun berapa? 2019. 2019 awal. Pas ya baru awal tahun. Oke. Kalau boleh tahu di sana rencananya berapa tahun? Sama sih, studinya 4 tahun, ya 4 tahun setengah lah, insyaallah. Soalnya ini masih pelatihan bahasa dulu. 4 tahun setengah. Oke. Gimana? Berarti udah berapa bulan? Baru minggu di sini. Ya, baru 3 minggu. Gimana? Enak nggak selain tadi mungkin kesulitan bahasanya kan? Karena beda bahasa Arab sama bahasa sana.
ya mungkin culture shock gitu. Kalau culture shock emang Iya. emang bener-bener ini lah. Kalau di sini itu pertama karena mungkin apa ya kan Mesir kan ini karena kampung halamannya Fir'aun sama Nabi Musa. Jadi sebagiannya ada yang cicitnya Fir'aun gitu, ada yang ya akhlaknya ada yang sebaik Nabi Musa gitu. Jadi emang beragam lah gitu. Jadi di sini kalau misalnya di wilayah saya emang nggak ada lampu merah kan gitu. Jadi mobil terus kayak bajai gitu. Itu emang benar-benar bebas, makanya tiap belokan tuh pasti ada klakson. Pokoknya jalan tuh kayak akan sepi dari klakson gitu. Rame terus ya. Nah terus iya makanya kayaknya hampir nggak ada mobil yang mulus kalau di sini tuh. Jadi banyak yang tekok, kita banyak yang serempet kayak itu udah biasa. Banyak sih culture shock di sini. Tapi selama berapa minggu ini udah kira-kira menurut Fajar sendiri peningkatan bahasanya gimana? Peningkatan bahasa ya alhamdulillah sih signifikan. Walaupun bukan secara bukan secara gramatik gitu, tapi ya secara speakingnya ya kebantu, soalnya kan kayak kita kalau misalnya belanja kita pakai bahasa Arab, orang-orang Mesir nggak akan ngerti tuh. Jadi ya kita mau nggak mau harus kebiasaan pakai bahasa Mesir. Oke. Kalau nggak salah aku tuh pernah dengar dari siapa ya, kalau bahasa Arab di sana kayak formal banget gitu apa gimana ya? Ya kalau misalnya itu sebenarnya buat di Saudi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya kayak kita aja di Indonesia kan, kita kalau misalnya kita ngobrol di Indonesia nggak pakai bahasa formal kan gitu. Iya. Bagaimana kabar Anda kan gitu. Kan jadi aneh kan gitu. Iya. Kalau misalnya di sana juga ada dua macam bahasa gitu ya. Jadi ada bahasa fusha yang formal, ada bahasa amiyah yang istilahnya bahasa sehari-hari. Jadi kalau misalnya ngobrol sama masyarakat pakai bahasa formal, ini biasanya langsung ditanya tuh, kamu guru ya? Gitu. Oh gitu. Iya. Biasanya ya kan kalau misalnya ke masyarakat kita pakai bahasa non formal. Oke. Complicated juga ya. Boleh. Oke. Yaudah, mungkin cukup sekian. Makasih buat Fajar udah nyempetin waktunya buat bantu aku menuhin tugas. Semangat belajarnya di sana, jangan. Pernah homesick gak sih? Kemarin juga sempat homesick. Oh iya. Oke, yang kuat-kuat di sana. Cari sebanyak-banyak ilmunya dan semoga sukses terus buat Fajar ya. Amin. Oke. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Ya.